Tapi ketika anaknya punya opsi A, B, C, D, kayak kok labil sih, kok gitu ya? Deal with your problem. I'm dealing with my problem. Perlu dikasih nasihat banyak. Ini mumpung ada 4 orang yang mau nasihatin di Laura. Bersyukur ya kalau orang tuanya semuanya kayak bisa berpikir seperti itu. Halo semuanya, kita ketemu di Prospera Inspire Talk. Dan di edisi kali ini, edisi perdana, pastinya ada perbincangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Yang bakal kita obrolin selama kurang lebih setengah jam depan nanti, ini adalah soal isu-isu yang lagi jadi concern banyak orang. Entah yang udah dewasa-dewasa, saya nggak nyebut umur ya, tapi yang dewasa-dewasa, atau juga para milenial-milenial, yaitu soal social responsibilities pada Gen Z. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu. Saya Haria Bima, saya penyiar radio dan juga seorang MC dan juga VO Talent yang akan ngobrol sama tamu-tamu saya di edisi kali ini. Sebelum kita bakal bahas apa sih, kita akan kenalan dulu sama tamu-tamu saya yang udah datang dengan semangatnya yang luar biasa. Yang pertama ada Director of Prospera Asset Management and Parent of Gen Z, ada Bapak Yosef Chandra. Pak Yosef, ini apa ini kalau salam ke anak-anaknya kayak gini? Oh salam. Ya, kita gini-gini dulu. Oh, iya. Selamat datang Pak Yosef. Thank you. Sehat kabar? Sehat, baik. Apalagi ngomongin soal aset dan investasi hari ini, kayak makin Hari semangat. ini kayaknya nggak ngarah ke situ kan? Enggak dong. Saya yang pusing nanti Pak jadinya. Terima kasih udah datang, Pak Yosef. Kemudian di sebelahnya ada seorang psikolog dan juga ketua Yayasan Sekolah Cikal, ada Ibu Tari Sanjoyo, SPSI Psikolog. Selamat pagi, Ibu Tari. Selamat pagi. Sehat kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Saya tuh kalau ngomong sama psikolog tuh sejujurnya deg-degan, karena saya langsung kebaca gitu. Oh ini kayaknya kelihatan ada tekanan ini hostnya nih. Switch, aku nggak mau ngeliat kamu. Oke. Nanti catatan di akhir aja kalau gitu ya Bu Tari ya. Terima kasih udah datang Bu Tari. Kemudian juga saya punya tamu yang spesial juga. Ada founder Tanda Mata untuk Superhero, ada Ibu Lala Pradana. Selamat datang Ibu Lala. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kalau pagi itu semangatnya senyumnya selalu merekah gitu ya. Kabarnya gimana Bu Lala, sehat? Baik, sehat. Mantap. Terima kasih udah hadir. Sama-sama. Nah, tamu saya yang terakhir ini bikin saya insecure dari pertama kali saya datang. Saya rasanya kayak inget 10 tahun yang lalu kayaknya. Ini seorang mahasiswi semester 5 kedokteran UKI dan juga merupakan representatif dari Gen Z. Ada Abigail Laura Purnomo. Laura, selamat datang. Halo, Bukan mirip kita kayaknya. ya, anggaplah mirip lah kayak gitu. Laura, senang datang ke sini pastinya ya. senang pastinya. Jadi pengalaman yang luar biasa ya. Betul. Tapi mic-nya nanti boleh dipasang terus biar suaranya tetap on terus gitu Iya. ya. Bes, kita tos dulu dong biar mudahnya ketularan juga. Bes. Apa yang kita bahas di edisi kali ini? Kita bakal ngomongin soal social responsibility pada Gen Z. Kenapa? Jadi ini tuh sebetulnya udah ada riset yang udah disiapin juga. Gen Z ini tuh kelompok yang lahir antara pertengahan, seneng saya masih masuk Gen Z ternyata, 90-an dan juga 2010-an. Masa? Masih masuk Gen Z? Nggak kelihatan ya, kayak 80-an gitu saya. 90-an sampai dengan 2010-an. Nah, mereka ini semuanya tuh tumbuh di era dengan kemajuan teknologi yang pesat. Udah gitu perubahan sosialnya tuh signifikan banget. Bahkan Gen Z ini dikenal dengan generasi yang penuh dengan inovasi dan juga pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang kritis gitu ya. Pemikiran yang kritis, pemikiran yang serba langsung aware. Ini kayaknya nggak bener deh, ini kayaknya nggak masuk nih kayak gini. Apalagi isu kan makin macam-macam, ada isu global termasuk masalah sosial dan juga lingkungan. Bahkan IDN Times itu udah pernah menyebutkan kalau di Indonesia, kita ngomongin Indonesia, 60% Gen Z Indonesia itu sangat peduli dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. 51% dengan kesehatan mental, 42% dengan hak asasi manusia, dan juga mereka sangat concern dengan kesenjangan ekonomi yang terus meningkat. Yang kamu pikirin banyak ya Gen Z ya, kayak Iya. padat gitu isi pikirannya. Tapi kita bakal bahas satu persatu dari sisi Gen Z, dari sisi psikolog, dari sisi berbagai macam juga para parents juga. Saya nggak relate, saya juga walaupun Gen Z tapi juga belum punya anak, jadi kayak nggak tahu nanti kira-kira kan seperti apa. Jadi kita akan ngomongin soal responsibility-nya dulu, social responsibility. Laura kan Gen Z nih. Sorry Laura, berarti kelahiran tahun? Aku 2004. Sama kita kakak adik lah. Nah, anak-anak yang masuk ke apa istilahnya ya, range tadi ya, berarti dari 90-an sampai tahun 2010-an Gen Z itu kan sangat concern soal isu-isu sosial. Nah, kalau Laura sendiri gitu yang lihat isu-isu sosial gitu ya, entah soal gerakan-gerakan isu sosial atau yang berkaitan dengan
dampak lingkungan lah, dampak sosial lah, dampak politik dan juga macem-macem. Laura ngelihatnya gimana sih? At least dari perspektifnya Laura dulu deh. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin ini, kita nggak luput juga sama generasi sebelumnya. Jadi kalau bedanya itu gini, ada perkembangan teknologi. Kalau misalnya generasi zaman dulu, values-values yang diterima itu menurut dari lingkungan sekitar mereka. Jadi mereka tumbuh, dibesarkan dari anak-anak menurut perspektif dan values yang diturunkan oleh orang-orang sekitar, dari parents, dari guru, kemudian dari tetangga-tetangga gitu. Dan semakin seiring jalannya waktu, values-values mereka ini yang mereka tetapkan terkait suatu isu gitu. Kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, Gen Z gitu, kita melihat bahwa ada perkembangan teknologi, di mana dari yang awalnya dunia fisikal ini sudah berkembang menjadi dunia digital, di mana kita bisa saling berkoneksi, terkoneksi antara nggak cuma di lingkungan kita saja, tapi di seluruh dunia. Dan bagusnya adalah bahwa kita dapat mengangkat suatu isu yang bukan hanya di environment kita aja gitu. Bahkan misalnya ada isu lingkungan gitu ya, misalnya kayak kebakaran hutan yang ada di Brazil gitu. Itu kalau misalnya diangkat gitu ya, kita akan merasa kita membutuhkan, kita punya banyak perspektif gitu terhadap isu ini gitu. Bukan hanya dari values-values yang diterima dari kita di lingkungan sekitar kita saja, seperti orang tua, seperti guru, tapi kita juga memahami perspektif orang lain. Dan juga dengan perkembangan edukasi ini, ngomongnya kecepatan nggak ya? Aman. Jadi agak deg-degan. Ya, Gitu jadi ya. dengan berkembangannya edukasi ini juga kita semakin aware dengan nggak cuman kita aja problemnya, tapi orang lain juga memiliki problem itu. Berarti problem kalian adalah problem kita juga sebagai warga sivilisasi dunia ini gitu. Itu tadi sisi bagusnya. Sisi kurang bagusnya versi Laura gimana? Banyak Ya, kayaknya ya. sisi kurang bagusnya pasti banyak ya. Dari seluruh perkembangan teknologi ini pasti ada juga sisi-sisi buruknya. Misalnya tergantung dari orangnya cara memilihnya gimana. Pasti kita tahu juga perkembangan teknologi ini ada contohnya AI lah ya. Nah, itu cara kita memilah-milah mana yang baik, mana yang buruknya itu yang susahnya dari orangnya itu sendiri sebenarnya. Oke, jadi kita sebetulnya walaupun ada sisi negatifnya atau lebih banyak sisi buruknya, tapi kalau kita bisa milah mana yang bagus, mana yang enggak, ya akan jadi sesuatu yang positif. Betul. Gitu. Dari sisi Gen Z, saya bisa geser ke sisi psikolog. Bu Tari kan pasti udah sering ketemu tuh, pasien nyebutnya ya? Saya nyebutnya klien. Klien. Nah, klien itu kan pasti ada yang Gen Z, sama yang generasi sebelumnya. Iya, betul. Perbedaannya sejauh itu kah? Kalau tadi kan dari angle-nya Gen Z kan seperti ini gitu ya. Kalau mungkin kalau dibandingkan dari klien-klien yang pernah ketemu sama Bu Tari gimana? Iya, pastinya ada gap ya. Itu kan gap, generation gap itu adalah isu yang selalu terjadi nih di berbagai generasi gitu ya. Parenting issue, education issue gitu ya. Dan ini sesuatu yang memang harus saya hadapi jadinya sehari-hari gitu. Selain klien, tapi juga murid-murid gitu sama orang tua. Kan kita sebagai sekolah, pihak sekolah tuh harus menjadi jembatan yang baik gitu di antara orang tua sama murid gitu. Tapi itu suatu hal yang wajar gitu. Karena sebenarnya setiap generasi itu pun punya karakter kan, dan yang mempengaruhi suatu karakter generasi itu tuh adalah pola pendidikannya, kemudian juga adalah apa sih yang terjadi pada generasi ini di saat mereka sedang membangun identitas diri, gitu. Jadi kayak generasi Gen Z nih ya, Gen Z tuh kayak apa sih karakternya gitu ya? Karena itu terbentuk pada saat mereka lagi masuk usia remaja. Jadi generasi itu tuh sebetulnya bukan dari tahun lahir. Karakter generasi itu muncul dari apa yang terjadi saat dia sedang membangun identitas diri. Nah, Gen Z ini pada saat the crucial period itu tuh sebetulnya adalah pada saat pandemi, orang tuanya mengalami resesi ekonomi berkali-kali gitu. Itu yang membuat misalnya generasi Z jadi kayak ngapain sih sekolah lama-lama? Yang penting tuh aku punya penghasilan cepet gitu sebenarnya. Karena dia ngelihat susahnya orang tua tiba-tiba double income jadi single income, dan itu terjadi berkali-kali gitu. Sehingga buat mereka itu adalah hal yang jangan sampai nih aku jadi begini gitu. Nah, itu yang membangun karakter dia, membangun cara suatu generasi itu mencari solusi dalam kehidupannya, kemudian mencari nilai-nilai penting di dalam kehidupannya dia gitu.
apa yang terjadi di saat dia remaja, situasi sosial, politik, ekonomi saat itu sedang apa gitu. Mungkin anggaplah saya sebagai orang awam gitu ya, karena saya yakin nggak cuma milenial atau nggak cuma Gen Z doang yang menghadapi berbagai macam masalah-masalah tadi. Waktu zamannya Bu Lala, kemudian juga Bu Laura dan juga Pak Yosef itu kan juga dulu mengalami berbagai macam hal soal politik lah, soal isu-isu lainnya juga. Gimana menghadapinya pada saat itu jika dibandingkan dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang? Adakah perbedaan juga? Karena kita semuanya hidup di era yang sama, masalah itu juga pasti semuanya akan ada, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Tapi apakah apa yang bikin kemudian tiap gap generasi tadi menghadapinya itu berbeda? Tadi Lola udah sebutin soalnya tentang bagaimana pola pendidikan untuk generasi Z ini sekarang gitu. Saat ini nih anak-anak kita itu kita masukin ke sekolah-sekolah, kita bayar mahal buat sekolah ya yang membantu dia untuk jauh lebih opinionated gitu. Punya prinsip sendiri, berani bicara gitu kan, kritis gitu kan. Semua coba cek semua kurikulum semua sekolah di seluruh dunia ini, critical thinking gitu. Itu kan pasti gitu ya. Akibatnya adalah apa? Yang berbeda adalah anak-anak ini pada saat melihat isu, dia nggak langsung percaya. Dia akan ngecek tuh sama berbagai sumber-sumber lain karena memang dia punya sumber-sumber itu. One click away di tangan dia. Media ini ngomong gini, ngomong ini apa segala macam, ini bilang apa, ini apa. Makanya tadi kan Laura juga bilang kan bahwa sebetulnya dia punya perspektif yang kaya gitu sebenarnya si generasi Z ini, karena dia punya semuanya dan itu kita yang ngajarin, karena kita memang membantu remaja-remaja ini, generasi Z ini menjadi seseorang yang berpikir kritis gitu. Jadi kalau ada sesuatu pertanyaan what if, terus kenapa, ada cara lain nggak, itu tuh sesuatu yang buat generasi Z itu adalah hal yang wajar. Generasi Z ini ya sebenarnya tuh lebih percaya bahwa setiap manusia tuh punya pilihan dibandingkan sama generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya gimana ngeliatnya? Mungkin udah turunan dari masa penjajahan ya. Jadi yang namanya survive tuh bertahan sama masalah. Lo kalau ada masalah di situ aja udah bertahan gitu. Itu yang menunjukkan bahwa lo kuat gitu. Generasi ini nggak begitu. Kalau saya punya masalah, saya punya opsi apa? Dan itu kita ngelihatnya adalah kok dia pindah-pindah sih gitu. Padahal kita membangun karakter dia sebagai generasi yang percaya bahwa punya opsi gitu. Tapi ketika anaknya punya opsi A, B, C, D, kayak kok labil sih, kok gitu ya? Deal with your problem, I'm dealing with my problem. Gitu sebenarnya gitu. Nah itu yang bikin berbeda. Jadi termasuk sosial media pun juga dan juga semakin kayanya internet dan juga semakin kayanya dunia luar sana yang dengan sangat mudahnya dijangkau sama Gen Z ini membuat mereka semakin punya opsi banyak. Saya geser ke Bu Lala, Bu Tari. Bu Lala. Ya maaf Bu. Ibu, sosial media itu kan kalau kita lihat anak Gen Z itu sekarang sosial media tuh menjadi makanannya mereka. Sejauh apa perannya? Karena kita mungkin kalau ngeliatnya, oh ya udah sosial media. Tapi Gen Z itu menggunakan sosial media itu sejauh apa sih untuk semakin melek dengan isu-isu global dan juga isu-isu di sekitarnya? Termasuk untuk mencari solusinya juga kadang malahan. Kalau tanda mata untuk superhero dengan sosial media itu kita penting banget ya gitu loh. Maksudnya dengan sosial media kami bisa berbagi, karena tagline kita adalah your smile our happiness gitu. Your smile our happiness. Jadi dengan sosial media semoga senyumnya anak-anak yang kita wujudkan mimpinya ini bisa memberi kebahagiaan buat mereka, buat yang mendonasi gitu. Ya, jadi cukup bagus. Memang sosial media itu mungkin digunakannya harus sangat bertanggung jawab. Tapi sebagai parent, terus terang, sekarang saya punya anak umur 23 dan 22. Jadi seumuran Laura lebih. Saya sekarang belajar dari mereka. Apapun. Hanya sesimpel kita lagi traveling mau makan apa, itinerary-nya udah saya sekarang enak banget gitu. Semua dari anak-anak saya nanti kesini kesini soalnya gini-gini. Itu mereka dapat semua dari social media gitu. Itu mungkin generasi Laura sangat harusnya bersyukur banget ya. Karena kalau zaman saya buku nggak sih? Pakai peta manual gitu kalau traveling. Buku kuning, yellow pages kalau mau lihat kan gitu. Itu pun kita kayaknya effortnya gitu ya. Terus kayaknya kalau kebetulan saya hidup di tahun 90-an dengan satu sekolah di Jakarta Selatan yang cukup lumayan
seru lah di zaman itu. Jadi mungkin saya sama Tari infonya tuh dapatnya karena sekolah juga gitu. Tapi mungkin anak-anak sekarang tuh saya rasa sosial media tuh memang cukup menyenangkan, fun selama kita menggunakannya bertanggung jawab. Menggunakannya dengan bertanggung jawab. Mbak Tari, Bu Tari, kita kalau ngomongin soal melakukan aksi itu kan pasti ada nilai-nilai yang menjadi acuan mereka untuk melakukan aksinya tadi. Kalau Gen Z sendiri, nilai-nilai utama apa sih yang biasanya ditanamkan oleh mereka gitu? Yang mungkin selama ini jadi quote-unquote curhatan klien-kliennya dari Mbak Tari, jadi oh sebetulnya mereka tuh value atau nilai utama yang kayak gini nih, yang kemudian membuat mereka mendorong untuk melakukan aksi nyatanya tadi. Oke. Sebetulnya kan kalau kita ngelihat ya siklus anak untuk kemudian melakukan perubahan atau empowering others gitu. Kan intinya gini ya, pendidikan sama pengasuhan anak tuh kan ujungnya adalah kita mau anak-anak mandiri, do whatever they like, they can make changes and then empowering others. Gitu. Pasti itu tuh ujungnya. Gitu kan, berdaya lah ya di ujung. Itu kan pasti itu istilahnya berdaya gitu. Untuk bisa membuat ke situ tuh memang tahapannya panjang. Gitu ya. Tahapannya panjang dalam arti kayak tadi meningkatkan awareness tuh sebetulnya kalau untuk anak-anak kita tumbuhkan dulu caringnya gitu ya. Jadi mungkin melihat bahwa ada banyak situasi di luar rumah yang tidak seberuntung kita, itu tuh salah satu cara yang menarik untuk kemudian kita bisa meningkatkan caringnya mereka gitu. Dan sosial media membantu itu gitu kan, bahwa oh ada nih TUS misalnya, ada kita bisa bantu loh anak-anak yang misalnya punya mimpi, punya ingin sesuatu gitu ya, dan butuh bantuan kita gitu ya. Jadi tuh sosial media membantu mereka untuk kemudian melihat seberapa besar nih kebutuhan-kebutuhan nih yang di luar rumah saya, di luar sekolah saya gitu sebetulnya, dan itu caring. Tapi untuk sampai ke action ya, itu tuh ada namanya tahapan untuk menuju ke action oriented gitu. Nah itu benar yang tadi Laura bilang gitu, harus diajarin dari ngasih donasi itu cukup apa enggak. Sebenarnya donasi itu sebetulnya apakah yang memang dibutuhkan sama anak-anak itu. Oh ada yang banjir gitu ya, kita kasih dia donasi gitu. Kalau lagi banjir tuh bener-bener donasi nggak sih yang dibutuhkan? Jangan-jangan yang dibutuhkan adalah bantuan fisik untuk kita ngebersihin rumahnya gitu. Jadi kayak caring dulu, tumbuh, abis itu ngelihat dalam satu kasus tuh sebetulnya masalahnya tuh di mana. Identifikasi masalah gitu. Dari identifikasi masalah udah tahu masalahnya, berikutnya adalah identifikasi how to solve this. Nah itu yang kemudian jadi aksi gitu. Jadi ini memang tahapannya agak panjang gitu ya. Dan namanya anak-anak gitu ya, maksudnya sosial media itu membantu mereka untuk mendapatkan satu cakupan yang cukup besar. Tapi how to-nya itu memang porsinya kita, orang dewasa, generasi yang lebih tua untuk membantu. Karena anak itu tidak lahir dan dengan langsung tahu bahwa kalau nyebrang tuh gue harus lihat kiri dulu, lihat kanan, terus gandeng tangan bapak ibuku dan jalan. Itu kan enggak, itu harus diajarin. Gitu. Dan dia perlu banget role model sekitar. Perlu banget role model sekitar. Betul. Siapa itu? Apakah orang tua, tuanya? guru, sekolah. Makanya kalau di sekolah-sekolah tuh kan ada project based learning ya. Project based learning itu kan adalah ada projectnya gitu kan, sampai aksi. Itu kan ngebantu anak-anak untuk kemudian tahu bahwa concern aja nggak cukup. You have to do something about it. Kan gitu. Nah kalau dari orang tua juga kita kan kadang-kadang gini lihat sosial media, kasihan ya gini, kita nggak ngapa-ngapain tuh bilang kasihan doang. Gitu kan sebenarnya. Dia perlu ngelihat contoh kita, kasihan ya, let's do something. Yuk kita find informasi, kita temukan informasi untuk yang si kasihan ini butuh apa gitu. Apa sih yang mereka perlukan? Yuk kita lakukan sesuatu. Gitu. Jadi it's a long journey. Untuk sampai aksi. Menarik. Bu Lala, kalau dibandingkan sama generasi Bu Lala, generasi para kolonial gitu ya. Apakah juga memakan waktu yang panjang tadi atau beda? Karena waktu zaman dulu mungkin ya itu tadi seperti disinggung sama siapa ya. Ini tuh emang udah didikan dari penjajah Belanda zaman dulu gitu kan. Didikan kolonial sebelumnya jadi langsung kebayang. Apakah sama juga atau beda? Mungkin saya kan dari tanda mata untuk superhero ya. Mungkin kalau zaman saya untuk give back. Ini kan kita kayak give back apa sih gunanya kita untuk orang lain gitu. Itu mungkin kalau zaman saya karena ngelihatnya mungkin papa mama saya nyekolahin siapa anaknya Mbak di rumah gitu. Itu ngelihatnya, gitu ya. Berarti gue nanti aja udah tua harus punya duit gitu kan. Jadi kita tuh ditanam itu. Tapi anak sekarang dengan keinstanan mereka justru give back-nya tuh
di umur segini. Justru anak-anak ini nih pas banget. Kami dari tahun 2020 baru 2024 ini akan di batch ke 25 kami. Ada suatu sekolah, ini anak-anak sekolah mau bikin pentas seni, mau bikin apa sih sekarang tuh ngundang artis gitu-gitu. Mereka approach kita, dia bilang, "Tante," manggilnya tante dong pasti. Oh iya. "Tante, aku mau acara kita nanti 20% itu buat tanda mata untuk superhero. Karena kita mau untuk charity, Tante. Jadi kita tuh dari seneng-seneng ini tuh pengen sebagian kita kasih karena kita seneng sama yayasan tanda mata untuk superhero karena mewujudkan mimpi itu. It's sesimpel mimpinya minta selimut. Itu anak-anak langsung gampang aja beli selimut gitu. Jadi langsung gitu. Eksekusinya langsung oke juga. Cepat gitu. Itu juga ya seperti kata Tari. Jadi mereka belajar. Nggak susah kok untuk give back. Nggak susah untuk berguna buat orang lain. Karena mimpinya seseorang tuh beda-beda. Mau nggak ada yang salah ya mimpi ya gitu. Mau ketemu artis, minta selimut, kita banyak sekali, udah hampir 1.500 mimpi. Mungkin kalau nanti suatu hari Mas Bima baca mimpinya anak-anak tuh bisa bersemili loh gitu maksudnya. Iya. Oke. Kalau anak-anak Pak Yosef gimana? Pasti juga Pak Yosef sering dengar cerita dong dari anak-anaknya. Pi, tadi aku habis kayak gini nih. Pi, aku habis apa? Atau ada cerita lain soal gimana mereka care each others? Iya. Jadi tadi udah dijawab juga eksekusi ya. Eksekusi. Jadi di challenge lagi kita nih. Parents, eksekusi yang benar gimana gitu. Nah saat ini PT Prospera ya saya khususnya kan memang ngomongnya soal keuangan gitu ya. Tadi dengan gampangnya kalau berdonasi tinggal transfer gitu. Kita butuh aksi yang lebih nyata gitu. Nah saat ini bersama dengan tanda mata superhero gitu ya. Kita mau memberikan sesuatu yang nyata gitu. PT Prospera bersama tanda mata superhero juga akan mengajak komunitas-komunitas lain yang peduli soal sosial ini. Macam-macam ya, kepedulian sosial ini nggak hanya masalah dengan hal-hal yang bersifat kemiskinan atau lingkungan, macam-macam. Nanti kita akan bicara ke bagaimana platformnya atau aksi nyatanya itu berjalan gitu. Nah ini salah satunya tadi Mbak Lala udah katakan ada prosesnya. Jadi mereka melakukan aksi seni atau sebagian dananya akan disisihkan ke tanda mata. Setelah itu diapain eksekusinya? Ya diberikan gitu, diberikan kepada yang membutuhkan dengan wish-nya itu tadi. Kalau dalam tanda mata kan mewujudkan mimpi. Anak-anak dengan segala keterbatasannya gitu diwujudkan. Tadi udah diceritakan. Nah ini sekarang kami mengajak bagaimana kita melakukan itu. Tadi Laura bagaimana ininya ya kita lakukan dengan satu tindakan gitu. Tindakan selain bukan menegak bahwa donasi aja nggak cukup, tapi kita harus lihat prosesnya gitu. Supaya juga tadi Mbak Tari bilang anak-anak sekarang taunya cepat, wah saya udah selesai ya donasi gitu. Tapi itu ada tindakan nyatanya harusnya gitu. Entah juga nggak berlebihan bahwa ada peristiwa banjir rame-rame datang malah bukan bikin solusi malah bikin repot gitu karena kan nggak paham banjir seperti apa malah nanti bisa bikin resiko lain gitu. Kita lihat satu-satu permasalahannya harus dipetakan gitu kan, yang paham siapa gitu. Nah kalau sekarang Prospera juga nggak paham gitu ya dengan aksi peduli yang ke arah yang seperti tanda mata lakukan. Nah, sekarang Prospera mengajak tanda mata, mari kita lakukan ini gitu ya, lakukan kegiatan sosial itu ya. Begitu Laura jawaban. Jadi kita akan melakukan ini dengan ahlinya gitu, dengan orang yang memang sudah berkecimpung, bersama-sama kita wujudkan sesuatu yang baik untuk kita semua gitu. Itu yang lainnya. Oke, ngomongin soal isu sosial itu kan ada banyak banget ya. Saya ke Bu Tari dulu deh. Bu Tari, isu sosial itu kan macam-macam gitu ya. Ada ekonomi lah, ada sosial lah, even politik. Anak-anak zaman now sekarang juga nggak expect mereka benar-benar aware banget sama ya perpolitikan apa yang sedang terjadi saat ini. Biasanya kalau anak Gen Z atau mungkin dibandingin sama era-era sebelumnya, mereka itu milih isu sosial tertentu tuh karena apa? Apakah karena, oh ini ngetren nih dibahas sama teman-teman kayaknya asik nih? Atau karena,
ini kasihan banget, ini harus dibantu, yuk kita gerakin. Atau mereka menentukan isu sosial yang akan mereka pilih itu bener-bener ya udah, menurut mereka ini perlu kita take action untuk ini. Pada dasarnya dari generasi manapun, termasuk generasi kita ya, gitu ya, kita memilih bidang apa untuk kita kemudian mengimplementasi tanggung jawab sosial kita. Pada akhirnya itu tergantung aspek yang menurut kita punya relasi dekat sama kita. What moves your heart? Dan itu untuk sampai ke situ, itu tuh perlu proses eksplorasi, mencoba berbagai bidang gitu. Bidang yang dibantu gitu ya misalnya. Jadi singkatnya adalah kalau generasi Z itu justru karena one click away di handphonenya, dia punya eksplorasi sosial, politik, ekonomi, isunya banyak banget. Untuk awal dia bingung nih, ya pasti ikut-ikutan dulu lah ya, namanya remaja ya, orang gitu kan, gak langsung ting gitu kan, enggak jadi. Oh teman-temanku satu geng, kayak yang waktu itu ya Bu Lala yang soal tanda mata untuk superhero tuh kayak satu geng patungan, terus langsung memberikan donasi untuk awan-awan mimpi gitu. Itu kalau ditanya satu-satu, apakah memang dia mau berdonasi untuk anak-anak yang punya critical illness, mungkin belum tentu. Ikut dulu aja ini gitu kayak tadi. Social behavior aja, barengan gitu, bareng-bareng nih satu geng nih gitu. Nah, itu juga nggak salah, karena itu sebetulnya pengalaman yang dibutuhkan untuk akhirnya, oh ternyata what moves my heart itu adalah isu ekonomi misalnya. Contohnya seperti itu. Aku aja contohnya, setelah umur segini aku tahu what moves my heart itu animal cruelty gitu. Jadi aku kalau dipaksa donasi ke tempat lain mungkin susah, bisa aja donasi, tapi it doesn't add any positive value ke aku gitu. Karena itu pada akhirnya what moves your heart gitu. Tapi kalau udah misalnya sama binatang tuh aku kayak all out semuanya gitu. Dan itu juga umur 50 tahun gitu baru proses yang panjang dong berarti panjang itu. Banget gitu, nggak tahu. Mungkin kalau untuk Laura dan untuk generasi Z lebih cepat ya, itu beda-beda. Tapi itu yang mau saya contohkan adalah bahwa untuk sampai ke situ, itu tuh memang harus dengerin kata hatinya gitu. Yang mana butuh waktu 50 tahun tadi. Ya itu kalau aku ya, jangan tiru aku, kayak itu panjang banget. Ibu butuh waktu berapa lama Ibu? 2020 tuh berarti 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Mendirikan Tanda Mata untuk Superhero. Oke. Setelah sekian perjalanan panjang di tahun 2020 dia menemukan. Kayaknya kalau angkatan kita tuh emang agak lama gitu. karena mungkin mikirnya role model kita, papa kita tuh kalau itu tadi give back itu nyekolahin anak. Yang kelihatan wujudnya gitu. Itu kan kita bilang, waduh, belum bisa dong. Itu kan jangka panjang ya. Gua aja gitu. masih minta duit orang tua buat sekolah gitu. Nah, uang jajan aja masih minta gitu kan. Oke. Tapi bener sih itu. Kita lama, mungkin generasi itu enggak gitu. Laura cepet? Atau masih mikir-mikir juga? Atau nunggu 50 tahun juga Laura? Nggak gini sih, kalau menurut saya ini lebih ke learning process aja sih. Oke. Jadi kayak emang pada stages waktu tertentu nggak bisa. Karena kalau di generasi saya mungkin karena opsinya terlalu banyak juga, susah juga untuk milihnya yang mana. Tapi bisa juga itu sebagai kayak tarikan juga gitu. Wah, saya ternyata sukanya yang ini. Tapi 5 tahun lagi bisa saya sukanya yang ini gitu. Bisa. Oh ya, perjalanan kayak tadi Bu Tari tadi. Bener, akhirnya 50 tahun kali balik. Sama aja. Istilahnya kayak cicip-cicipin makanan dulu. Iya, gitu bener. Berarti Tapi di psikologi soalnya itu memang alurnya gitu sih. itu hal yang normal Jadi itu berarti. kayaknya mungkin nggak terkait ini sambil think out loud ya. Ini jadi kayak bukan tergantung generasi. Itu memang jalan tahapan hidup manusia tuh begitu. Memang seperti itu. Kodratnya. Kayak contoh ya, makin tua makin deket ke agama gitu. Ya. Itu kan kecenderungannya gitu kan ya juga. Oke. Gitu ya. Itu kayak gitu. Itu kayak gitu karena memang tahapan hidupnya sudah sampai di situ untuk kemudian melihat bahwa ini perbuatanku dalam hidup ini nih sudah cukup belum ya untuk kalau aku tiba-tiba dipanggil Tuhan, kan gitu. Itu umur 30 kan nggak kepikiran. Masih have fun banget apalagi umurnya Laura masih kayak yang chill gitu kan. Gitu. Jadi itu aku rasa memang semua generasi pada akhirnya termentoknya di umur 50-an baru what moves my heart tuh kayak baru dapet gitu. Laura tadi kelahiran berapa? Aku 2004 Kak. Berarti sekarang Pulang balik ya nanya tanggal. Sekarang berarti umur sekitar 20 tahun 30 tahun lagi Prospera kita bikin podcast lagi. Kita tanya bagaimana si Laura menemukan apa yang gerakin hatinya dia. Pak Yosef, kalau versi Pak Yosef gimana? Apa yang butuh waktu berapa lama kemudian Pak Yosef menemukan hatinya akan kemana ketika peduli akan sesuatu? What moves your heart ini what moves your heart. Inspiring banget buat saya tiba-tiba gitu. Oh iya, apa yang menggerakkan hati saya? Ya, saat ini sih memang karena saya lahir di Indonesia gitu, melihat bahwa Indonesia dari
menjadi negara yang berkembang gitu ya, selalu yang dilihat adalah masalah ekonomi, ketimpangan ekonomi lihat. Dan saya memang orang ekonomi juga, urusinya masalah finansial gitu. Tapi sebenarnya yang menarik di titik ini, ketika saya harus nggak melulu masalah ekonomi mungkin ya ke lingkungan atau apa, kita ternyata harus kolaps gitu, harus nggak bisa sendirian, apalagi butuh aksi nyata gitu, nggak juga bisa googling siapa gitu, harus bertemu gitu, benar-benar mendalami masalahnya. Atau karena di usia saya gitu, ketika mau melakukan sesuatu itu harus benar-benar bagaimana cara cepat gitu. Kalau anak-anak kan, kalau Gen Z lihat cara cepat tinggal lihat googling cara cepat, tapi kan how-nya itu tetap harus ketemu orang yang paham tentang masalah isu-isu yang ada di Tanda Mata, misalnya isu-isu yang mungkin ada di gerakan komunitas lain soal lingkungan, soal apa, itu kayaknya itu yang harus saya saat ini dengan Tanda Mata dan tentunya what moves my heart ya sama Tanda Mata. Cara-cara itu sama Pak Yosef kemudian diturunin ke anaknya nggak sih? Atau Pak Yosef kemudian membiarkan si anaknya terserah gimana caranya kamu, yang penting at least kamu harus care sama orang-orang di sekitar kamu dan juga apa yang jadi isu di sosial di sekitar kita. Iya, kembali kalau kita kayaknya ya saat ini komunikasi dengan bicara aja. Tentunya Laura tahu kalau saya seolah-olah kayak nasehat gitu ya orang tua. Rasanya rada ignoring ya. Kalau dinasehatin orang tua tuh rasanya si anak kayak malah kayak yang gitu ya. Gitu. Tapi kalau ada aksi nyata dia melihat orang tuanya melakukan itu, kayaknya lebih terinspirasi deh. Oh iya, mereka sudah melakukan ini gitu kan. Jadi saya bertanggung jawab untuk aksi jadinya daripada nasehat gitu. Nasehat, yuk kamu mendingan begini. Ya walaupun dimulai sesuatu dengan narasi ya, dengan narasi saya mau melakukan ini pasti ada plan-nya gitu atau apa. Tapi rasanya yang mesti ditunjukkan adalah aksinya gitu ya. Setelah ini atau ya kita melakukan inilah gitu. Itu lebih menginspirasi mereka. Karena kalau cuma nasihat mereka bisa googling lah. Tanya yang ahli gitu kan, atau apapun. Walaupun dari sisi itu mereka bergantung sama kita, tapi rasanya kalau soal ayah ke anak, soal ngasih input atau apa, nggak bisa nasihat deh kayaknya. Beneran nyontohin langsung. Mencontohkan langsung. Kayaknya begitu nggak saya? Lara juga gitu, perlu dicontohin dulu baru atau perlu dikasih nasihat banyak. Ini ada mumpung ada 4 orang yang mau nasihatin di Laura. Bersyukur ya kalau orang tuanya semuanya kayak bisa berpikir seperti itu juga. Halus banget ngomongnya. Mama Papa Laura, ini anaknya curhat di sini, Mama Papa Laura. Karena gini, kan aku juga sebenarnya udah tante ya, aku. Jadi aku punya keponakan juga. Udah tante. Jadi aku bisa udah Pak Ade kok. Bandingin gitu antara gimana caranya orang tua zaman dulu gitu ngedidik anaknya sama yang sekarang gitu. Kesannya kalau misalnya orang tua zaman apa ya istilahnya boomer ya? Ya, harusnya begitu. Itu stylenya yang aku lihat tuh lebih instruktif gitu. Jadi kayak jangan ini, jangan itu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan anak itu adalah critical thinking, analytical thinking, di mana kayak boleh kok sebenarnya seperti ini, tapi tahu nggak alasannya? Tapi tahu nggak alasannya kenapa? Terus tahu nggak akibatnya apa? Dan kalau misalnya memilih ini bisa nggak dipertanggungjawabkan gitu? Balik lagi ke soal gimana kemudian Gen Z semakin aware dan juga peka terhadap isu-isu sosial. Tadi udah sempat dibahas juga, ternyata peran dari orang tua pun juga sebetulnya nggak bisa dibilang nggak penting, walaupun mungkin caranya udah beda gitu. Caranya tadi kalau versi Pak Yosef dicontohin dulu gitu ya, nggak perlu kamu harus ikutin bapak dong, bapaknya udah ngasih ini itu ke banyak orang. Ternyata juga ini diterapkan sama Bu Lala juga, Laura juga nggak suka ternyata kalau sama orang tua terlalu disetir atau terlalu didikte, karena Laura punya caranya masing-masing. Kemudian berarti kalau dari kacamata psikologi ini merupakan hal yang normal juga, yang mungkin Bu Tari juga dulu pernah ngira nggak sih zaman dulu gitu ya, waktu ketemu klien-klien sebelumnya caranya beda, ternyata dengan cara seperti ini kok di luar dugaanku ini, atau ini merupakan hal yang pasti akan terjadi di semua golongan usia. Maksudnya ini cara ini tadi pendekatan ini tadi.
Mungkin sebetulnya kunci dari parenting itu tuh adalah membiarkan anak untuk membuat kesalahan sih. Oh gitu. Sehingga itu yang akan perspektif itu yang akan membuat kita less instructive gitu. Karena kita bawaannya mau ngatur kan. Ini ibu-ibu juga bawaannya controlling gitu kan sebenarnya. Karena kita tujuannya satu, kita nggak mau anak kita sedih, kita nggak mau anak kita susah, kita nggak mau anak kita salah gitu. Sementara melakukan kesalahan itu adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan karakternya mereka, pengembangan kemandiriannya mereka gitu. Sehingga kadang-kadang tadi tarik ulur yang Lala bilang, kadang-kadang nggak usah dikasih tahu. Kalau dia kejeduk biarin aja. Itu sesuatu yang harus dia jalani, yang harus dia alami gitu. Ini barang diri ke sana dong sih. Durasi. Udah dikasih kode durasi. Jadi stres. Langsung makin stres lagi. Aduh, biasanya tinggal dikit ini berarti. Pengen ngomong apa nih gue sebenarnya gitu kan. Jadi itu menurutku memang ya parenting tuh selalu ya never ending journey untuk belajar gitu kan. Sebetulnya oh ini salah ya udah cari cara lain. Oh ini salah cari cara lain. Tapi yang paling penting let them make mistakes. Kita kan ada. Iya. Gitu. Kecuali kalau emang berurusan sama keselamatan jiwa ya, itu udah beda cerita. Itu beda cerita gitu ya. Ada apa-apa bisa diulang gitu. Tapi kayak kolaborasi, milih temen, milih mata pelajaran gitu apa segala macam, atau milih baju, milih bikin itinerary, salah milih restoran yang nggak usah dikontrol gitu. Choose your battle. Gitu. Karena saya juga belajar sih. Ketika kita tuh terlalu disetir sama orang tua, misalnya kayak kamu pakai baju harus yang mana ini, kamu sekolah harus ini, kamu harus ini itu. Percayalah besok ketika si anak udah dewasa, dia akan takut mengambil keputusan. Betul. Karena dia udah terbiasa kayak, aduh nanti kalau aku kayak gini disalahin nggak ya? Karena sebelumnya ketika anak bikin kesalahan sama orang tuanya dimarahin, dia otomatis ketika dia salah ngambil keputusan, udahlah, akhirnya dia jadi pasif. Dia kayak udahlah, ntar juga kalau aku salah ntar aku dimarahin aja. Dia jadi yang pasif dan juga salah, takut mengambil keputusan. Nah, karena udah dikode durasinya sama yang di depan, aku mau ke Laura yang ini jadi semacam acuan kita di umur-umur ini untuk menyetir mereka, kan bukan menyetir ya, mengawasi mereka, karena generasi Laura dan kedepannya itu akan yang memegang Indonesia dan juga dunia. Apa sih yang kamu harapkan dari mungkin orang-orang di sekitar kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu ketika kamu itu udah punya mimpi, kamu udah mempunyai konsep terhadap hal-hal ini gitu? Iya, jadi harapan saya sebenarnya sih kita saling bekerja sama, kita saling adaptability, adanya adaptasi kalau ini udah perubahan zaman juga gitu, bahwa udah nggak seperti dulu lagi, karena udah nggak relevan hal-hal yang zaman dulu itu diterapkan sekarang gitu. Tapi juga tidak menyalahkan juga, karena kan kita juga manusia yang mereka juga baru pertama kali ini jadi parents atau misalnya jadi leaders gitu juga. Jadi kita betul sih yang kata Bu Tari bilangin, kita learn from our mistakes, terus kita ada daya juangnya juga sih yang harus pertahankan untuk generasi ini. Gitu. Pak Yosef, dari sisi orang tua mungkin ini pesannya buat sesama para orang tua gitu ya, atau para generasi seumuran Bapak Ibu ini, terutama untuk menghadapi anak-anaknya yang sekarang saya yakin semakin melek dengan isu sosial dan juga dengan berbagai macam cara berpikir mereka yang mungkin di luar bayangan kita gitu. Ada pesan gitu, bagaimana cara menghadapinya supaya semua itu berjalan dengan baik? Ya, memang satu saya setuju bahwa ini dunia berubah. Kita harus beradaptasi dengan hal baru. Tapi jangan lupakan kita harus tahu akarnya, fundamental. Bahwa sebagai orang tua kita membekali mereka fundamental, dan itu ada prosesnya. Prosesnya learn by mistake, learning gitu ya. Semua ada proses untuk belajar. Akhirnya yang paling penting adalah fundamental itu harus baik. Kita harus berjiwa baik. Itu aja yang saya rasa. Dengan baik itu rasanya kita bisa find another solution, bisa beradaptasi. Karena niatnya baik gitu. Niatnya baik untuk kita sendiri, buat anak-anak, buat semua gitu. Itu ya, kalau dari saya seperti itu ya, simpel aja. Bu Tari sebagai penutupnya juga, pesannya buat para orang tua gimana? Dengerin anak-anak sih. Dengerin anak-anak, percaya bahwa mereka tuh selalu tahu apa yang mereka mau, mereka selalu tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka takutkan, apa mereka Iya, benar. Mereka tahu gitu. Cuman mereka memang nggak cerita aja sama kita, karena kalau mereka ngomong
dan nggak sesuai sama kita mukanya udah berubah gitu kan. Jadi kayak iya gitu ya. Bener kan? Bener kan? Yesnya mantep lagi tadi. Yes gitu. Iya kan? Jadi udah dengerin aja. Gitu. Bener kata Lala tadi, kita belajar banyak kok dari mereka. And belajar dari anak-anak justru bisa membuat kita jadi orang tua yang lebih baik. Betul. Karena tadi seperti yang disampaikan sama Pak Yosef, kita harus beradaptasi dengan dunia yang mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu. Jadi kita harus beradaptasi, mendengarkan gimana apa yang dimau anak-anak, asalkan tadi yang disampaikan asalkan itu masih di koridor yang safe, yang menurut kita ini masih di zona aman gitu ya, ini bukan melenceng yang gimana-gimana, dan juga masih tidak menyangkut dengan keselamatan jiwa mereka juga. Dan yang terpenting adalah kita perlu sekarang antara orang tua dan anak nggak lagi zamannya lu harus nurut, lu harus gini-gini, tapi bagaimana orang tua dan juga anak berkolaborasi, kerjasama untuk mewujudkan mimpi mereka, karena kita percaya kalau kata orang-orang bijak, bagian masa depan bangsa itu ada di tangan anak-anak zaman sekarang. Tapi anyway, terima kasih, kita udah ngobrol-ngobrol seru, dapat insight banyak. Tapi yang jelas, walaupun di edisi ini kita udah pamitan dulu, besok di episode berikutnya juga akan ada topik yang gak kalah menarik dengan tamu-tamu saya juga di edisi kali ini. Kita akan ngomongin soal konsep masa depan bagi Gen Z. Jadi mungkin para Gen Z sekarang udah punya konsep mereka sendiri, tapi orang tuanya juga kadang kaget, lah kok kamu kayak gini, lah kok kamu mau jadi kayak gini. Nah nanti bagaimana ini kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi terima kasih buat yang udah gabung di episode kita kali ini. Dan kalau mungkin punya pertanyaan atau juga mungkin ada pengalaman yang pengen di-share, pengen ada pengalaman yang dibahas di topik kita, tentunya bisa langsung ditulis saja ya gitu ya, langsung ditulis di YouTube Prospera AM dan juga Instagram kami di @prospera.am. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.